Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram. Sekarang babu sholatil khaufi. Bab sholat takut. Maksudnya sholat dalam keadaan takut. Jadi kita disyariatkan ketika dalam keadaan takut. Ini maksudnya sedang perang, gitu ya. Itu ada cara-caranya yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Allah dan Rasulnya itu maksudnya. Hukum pokok tentang sholat khauf bisa dilihat Quran surat An-Nisa ayat 101. An-Nisa ayat 101. Nah, Anissa. deh, ayat 101. Anissa. Empat. 101 dan 102 nanti. Iya. Ya. Udah ketemu? Nih saya bacakan deh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabatum fil ardi. Wa idza, dan apabila. Ini darabatum masalah arti kan memukul. Tapi di sini tafsiran itu safar, apabila kalian safar fil ardi, di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa atas kalian antak suruh minas sholah, mengkosor sholat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir orang-orang kafir itu akan memberi fitnah kepada kalian. Itu innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat 102. Wa idza kunta fihim, dan apabila kalian berada di antara mereka, fa aqamta lahumus sholata, lalu kau mengerjakan sholat, mengimami mereka gitu. Faltakum ta'ifatun minhum maka hendaklah satu kelompok takum berdiri, maksudnya sholat. Faltakum ta'ifatun minhum maka hendaklah kelompok di antara mereka yang bersamamu, yang dekat denganmu itu sholat. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan mereka mengambil senjata-senjata mereka, pegang senjatanya. Jadi ini hukum pokok tentang sholat khauf. Surat An-Nisa ayat 101 ya alhamdulillah, dan 102 ya. Nanti cara-caranya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholat dalam keadaan takut tadi, sholatnya dikosor. Sholatnya dikosor. Yang bisa dikosor yang jumlahnya berapa rakaat? 4. Rakaat jadi 2. Itu ya. Nah, kita baca hadisnya. Hadis 499. An Shalih bin Khawwat, dari Shalih bin Khawwat radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, amman shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yauma zati riqah, pada hari perang riqah. Salat al-khauf, salat khauf. Anna ta'ifatan min ashabihi, bahwa satu kelompok min ashabihi dari sahabat-sahabatnya, sahabat sallallahu alaihi wasallam, sofat ma'ahu, membentuk saf ma'ahu, bersamanya, bersama Nabi. Wa ta'ifatan, dan kelompok yang lain, kelompok yang kedua, wijahal aduwi, menghadap musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rakaatan, lalu Nabi sholat bersama orang-orang yang bersama, maksudnya yang dekat dengannya, rakaatan, satu rakaat. Summa sabata qa'iman, kemudian Nabi tetap dalam keadaan berdiri. Wa atammu li anfusihim, lalu mereka yang tadi kelompok pertama yang sholat bersama Nabi itu menyempurnakan, maksudnya menyelesaikan sholatnya untuk diri mereka masing-masing. Summan sorofu, kemudian mereka pergi. Fasofu wijahal adu, lalu berbaris menghadap musuh. Nah, waja'atit ta'ifatul ukhra, lalu datang kelompok yang lain, yang tadi yang sedang menghadap musuh. Fasalla bihim raq'ata lati baqiyat, lalu Nabi sholat bersama mereka rakaat yang sisa. Summa sabata jalisan, kemudian Nabi tetap dalam keadaan duduk. Wa atamu li anfusihim, lalu mereka kelompok yang kedua menyempurnakan, yakni menyelesaikan sholatnya untuk diri mereka masing-masing. Summa salama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzu Muslim, dan ini adalah lafaz bagi Muslim. Wa waqa'a fil ma'rifah Ibnu Mandah, dan waqa'a terjadi, ada maksudnya tersebut fil ma'rifah, di kitab al-ma'rifah milik Ibnu Mandah, an Shalih ibni Khawat an abihi, dari Shalih bin Khawat dari bapaknya. Jadi Shalih bin Khawat ini meriwayatkan dari bapaknya, yakni itu di atas kan ada lafaz amman ya yang tadi itu, an Shalih ibni Khawat radhiyallahu an, amman, dari orang yang, ini masih mubaham, orang yang ini siapa maksudnya ya, ini namanya dalam hadis itu lafaz yang mubaham, yang enggak jelas. Kemubahaman sahabat itu tidak bahaya. Jadi yang maksud aman itu adalah bapak si Shalih ya. Ya. Ada pernah dengar nggak tata cara sholat khauf? Belum? Nih ibu. Nah jadi kan dulu kan sifat perangnya itu atau keadaan perangnya itu beda sama kita zaman sekarang. Kalau kita zaman sekarang itu kan dari Rusia ke Ukraina aja bisa ya kan, perang rudal. Kalau zaman dulu enggak, di lapangan terbuka, saling berhadapan-hadapan gitu. Ya misalnya lapangan bola deh itu contohnya. Nah karena keadaannya seperti itu, nah kemudian oleh Rasulnya mensyariatkan cara sholat khauf. Nah kita teliti ya dari pertama nih. Jadi ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok ya. Coba perhatikan lafaz anna ta'ifatan dari situ ya.
bahwa kelompok yang pertama maksudnya min ashabihi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi, safat ma'ahu, bersaf bersama Nabi. Berarti sampai satu ya kan? Nabi imam. Ya. Kemudian wa ta'ifatan wijahal adu. Dan kelompok yang kedua menghadap musuh. Ya, belum sholat. Menghadap musuh, perang. Ya. Yang kelompok pertama doang yang baru mengerjakan sholat. Nah, setelah itu fasalla billadzina ma'ahu rakaatan. Lalu Nabi sholat bersama orang-orang yang bersamanya. Maksudnya kelompok pertama sholat rakaatan, satu rakaat, ya. Udah satu rakaat dari baca Al-Fatihah dan terusnya sampai sujud. Kemudian berdiri, tuh Nabi nih. Summa sabata qa'iman. Kemudian Nabi tetap dalam keadaan berdiri, mau rakaat kedua, ya. Wa atammu li anfusihim. Lalu mereka, kelompok yang pertama tadi, atammu li anfusihim, menyempurnakan untuk diri mereka masing-masing. Kan tadi baru satu rakaat kan? Satu rakaat, tinggal satu rakaat lagi. Nah, summan sorofu. Kemudian kelompok yang pertama tadi itu pergi. Fasofu wijahal adu. Lalu berbaris menghadap musuh gantian. Ya. Nah, kelompok yang kedua yang tadi menghadap musuh masuk ke dalam saf. Nabi masih berdiri. Waja'atit ta'ifatul ukhra. Lalu datang kelompok yang lain, kelompok yang kedua. Fasalla bihimur raka'atal lati baqiyat. Lalu Nabi sholat bersama mereka satu rakaat yang sisa. Nabi satu rakaat lagi. Kalau yang kelompok kedua baru satu rakaat. Summa sabata jalisan. Udah sholat satu rakaat. Untuk kelompok yang kedua, Nabi untuk rakaat yang kedua itu ya, maksudnya itu kelompok pertama itu untuk rakaat yang pertama, ya. Kemudian summa sabata jalisan, Nabi duduk ya, duduk mau salam. Wa atammu li anfusihim. Ini Nabi masih duduk nih. Kan yang rakaat yang kelompok kedua belum selesai kan, satu rakaat lagi kan. Wa atamu li anfusihim. Lalu mereka menyempurnakan untuk diri mereka masing-masing. Summa sallama bihim. Lalu Nabi salam bersama mereka, maksudnya bersama kelompok yang kedua. Ini salah satu cara sholat khauf, ya. Kalau kelompok yang pertama tadi nyelesain sholatnya sama Nabi apa sendiri? Sendiri. Nyelesainnya. Bagaimana tuh? Kalau lagi ngadepin musuh, sholatnya gimana? Nabi bersono. Sholat madhab yang ada kiblat yang masuk musuh. Ada musuh. Kedua. Pada depan jadi. Belakang itu. Kan begitu. Kata wa atamu li anfusihim. Selesain dulu sholatnya, ya kan? Suman sorofu. Kemudian baru menghadap musuh. Itu tadi kan ada tuh. Pas ketika Nabi dalam keadaan berdiri, wa atammu li anfusihim. Mereka menyelesaikan untuk diri mereka masing-masing. Summa, ada kata summa. Ini menunjukkan mereka selesaikan dulu sholatnya,
ya kan? Nabi tetap berdiri. Ini kelompok yang pertama, ya kan? Mereka selesaikan dulu sholatnya, baru menghadap musuh. Berarti nunggu yang kedua itu nunggu selesai yang pertama ya? Iya dong. Yang rakaat keduanya ya? Iya. Begitu yang gelombang pertama selesai. Barisan. Baru datang. Kedua masuk, ini jaga musuh gitu. Iya, Bapak Ami misalnya, anak udah selesai tuh, kita sholat dulu deh, nanti baru nggak ada musuh lagi. Misalnya gitu, ya Mi, perang lawan Uni Soviet. Nah ini cara sholat khawf yang pertama. Berapa rakaat? Dua. Ya. Nah, ada ulama katakan sholat khawf itu cuma bisa dikerjakan pada saat ada Nabi aja katanya, beralasan dengan ini yang tadi tuh surat An-Nisa ayat 102-nya, wa iza kunta fihim, dan apabila engkau berada di antara mereka, Nabi maksudnya di sini kan, fa aqamta lahumus shalah, lalu kamu mendirikan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum maka hendaklah kelompok dari mereka salat bersamamu. Nah, jadi ulama kata seperti itu, salat khauf itu udah nggak bisa lagi dikerjakan, bisa dikerjakan hanya pada saat ada Nabi, tuh kan? Kalau Nabi udah wafat, udah nggak bisa dikerjakan. Mereka beralasan dengan ayat ini. Nah, tetapi pendapat itu dibantah. Di hadis diterangkan cara cara sholat khauf itu untuk menerangkan hukum tentang bolehnya, bukan tentang wujudnya Nabi. Nah itu, jadi tetap Bisa dilaksanakan. Tapi kalau sekarang bagaimana nih? Saya yang pernah pakai rudal, ya kan? Bisa nggak kira-kira kerjaan kayak begini? Berhadapan musuhnya. Bisa juga kan? Ya bisa juga. Karena Nabi ntar jagain juga kan? Ya, ya kan? Satu imam seperti yang diajarkan oleh Nabi ini. Ini salah satu caranya. Jadi kan, tapi tentunya sifat medan perangnya ya nggak sama. Satu sibuk dengan roket, ya kan? Satu ya, sholat dulu, itu bisa dipahami ini ya. Ya. Oke, coba dibaca ringkasannya. Pada 99 bisa maksud menerangkan cara pertama dari sholat khauf, hukum wajib kifayah. Wajib yang boleh dipilih, kan ada banyak caranya. Hadis yang 500 coba dibaca kan. Wa an ibni Umar qala gozautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kibala najdin fawazainal aduwa fasofafnahum faqama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'alal aduwi wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdataini summan sorofu makanat ta'ifatil lati lam tusolli faja'u faraka'a bihim rak'atan wa sajada sajdataini summa salama
faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajadataini muttafaqun alaihi walafzu lil Bukhari. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya pernah pergi berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jurusan Najd. Maka keadaan kami menghadap musuh, lalu kami bersaf menghadap mereka. Lantas berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersolat dengan kami. Lalu berdiri satu golongan bersertanya, sedang satu golongan lagi menghadap musuh. Lalu ruku dan sujud 2 kali beserta orang-orang yang bersamanya. Kemudian mereka pergi menggantikan tempat orang-orang yang belum sholat. Lantas mereka datang, lalu ia ruku, 1 ruku dan sujud bersama mereka. Kemudian ia beri salam, lantas berdiri tiap-tiap seorang dari mereka, lalu ruku dan sujud 2 kali sendiri-sendiri. Muttafaqun alaihi, tetapi lafaz itu bagi Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Najd. Najd itu daerah-daerah yang paling tinggi ya. Kalau di sini ada bagian timur kalau catatan aku ini. Dan ini masuk dengan Najd itu tempat-tempat yang tinggi. Fawazainal aduwa, lalu kami menghadap musuh. Fasafafnahum, lalu kami membentuk saf menghadap mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fasalla bina, lalu beliau salat mengimami kami. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, lalu kelompok yang pertama, kita kali kelompok yang pertama aja ya, sholat bersama Nabi. Wa akbalat ta'ifatun anal adu, lalu kelompok yang kedua menghadap musuh. Faraka'a biman ma'ahu, lalu Nabi ruku bersama orang yang bersamanya. Wasajada sajadatain, lalu Nabi sujud 2 kali sujud. Ini dipahami setelah dapat 1 rakaat mau ke rakaat yang kedua, maka keadaannya berdiri. Ini sudah dipahami Nabi sudah dalam keadaan berdiri begitu. Summan sorofu makanat ta'ifah, kemudian mereka, yakni kelompok yang pertama tadi tuh yang udah sholat 1 rakaat baru 1 rakaat, berpindah atau menggantikan makanat ta'ifah ke tempat at-ta'ifah, kelompok yang kedua gantian menghadap musuh. Allati lam tusolli, yang belum sholat. Faja'u, lalu mereka, yakni kelompok kedua, datang membentuk saf, maksudnya itu ya, membentuk saf. Faraka'a bihim rakaatan, lalu Nabi ruku bersama mereka, yakni kelompok yang kedua 1 rakaat. Wasajada sajadatain, dan Nabi sujud 2 kali sujud. Berarti Nabi sudah 2 rakaat. Kelompok yang kedua baru 1 rakaat. Kelompok yang pertama juga tadi baru 1 rakaat. Summa sallama, kemudian Nabi salam, nggak ditungguin. Kalau tadi kan ditungguin ya.
Faqama kullu wahidin minhum, lalu masing-masing dari mereka qoma, apa namanya, berdiri, faroka'a li nafsi rokatan, lalu apa ini, masing-masing itu kembali ke kullu, masing-masing mereka ruku untuk dirinya sendiri satu rokaat, wasajada sajadatain, lalu dia sujud 2 kali sujud. Mutafaqun alaih walafzu lil Bukhari. Bedanya yang pertama apa? Salam ya. Yeah. Kalau tadi yang pertama Rasul bersama. ditungguin. Kelompok yang kedua maksudnya ya. Dunia udah selesai nih. Iya. Salamnya bareng-bareng. Kalau yang ini Nabi udah 2 rakaat, kelompok yang kedua baru 1 rakaat. Nabi selesaikan dengan salam. Kemudian kelompok yang kedua itu menyelesaikan sendiri-sendiri. Itu ya. Masih bisa dipahami ya. Ya. Ini cara yang kedua. Mana yang baca ringkasannya nih? Nggak ada. Baca ringkasannya dia. Hadis 500. Hadis sah. Maksud. Maksud menerangkan cara kedua dari sholat khauf. Hukum wajib mukhayyar. Ya. Mukhayyar itu dipilih, maksudnya wajib yang boleh dipilih. Ini dulu ya. Satu lagi. Hah? Satu lagi ya. Hadis 501. Wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah qala, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholatal khauf. Aku pernah menghadiri, pernah ikut sholat bersama Rasulullah SAW, yakni sholat khauf. Fasafafna saffain, lalu kami membentuk 2 saf. Safun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu saf di belakang Rasulullah SAW. Wal adu bainana wa bainal qiblah, sedangkan musuh di antara kami dan di hadapan kiblat. Ya. Fakat baron Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Wa kabbarna jami'an. Ini beda sini kalau yang ini ya. Dan kami bertakbir semuanya, berarti sholatnya bareng-bareng. Kalau tadi kelompok pertama dan kelompok kedua aja itu ya kan, ada pembagian. Yang satu menghadap musuhnya, satu sholat. Kalau ini sholatnya bareng-bareng. Ya. Summa roka'ah, kemudian Nabi ruku. Warokakna jami'an, dan kami juga ruku semuanya jami'an. Ya. Summa rafa'a ra'sahu mina ruku. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, berdiri itidal. Wa rafa'na jami'an, dan kami mengangkat semuanya, berdiri itidal juga. Ya kan? Summan hadara bisujudi. Ini terpisahnya di sini. Kemudian Nabi in hadara, turun bisujud, turun sujud. Wasfaful ladzi yalihi, bersama saf yang mengiringinya, maksudnya yang dekat dengannya. Saf yang pertama, Nabi bersama saf yang pertama sujud. Wa aqama as-safful mu'akhkharu fi nahril adu, dan saf yang di belakang mu'akhkhar aqama, tetap berdiri dalam keadaan berdiri itidal, nggak ikut turun sujud.
Finahril adu, ke arah musuh berdiri, karena kan musuh di kiblat, ya kan? Falamma qadas sujuda, lalu tatkala Nabi selesai sujud, ya, qamas shafful ladzi yalih, maka shaf yang yalih, yang mengiringnya berdiri, ya. Fadzakarol hadis, lalu dia menyebut hadis. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat, summa sajada wa sajada ma'ahul saful awal, kemudian Nabi sujud dan sujud bersama Nabi saf yang pertama. Falam maqamu, lalu tatkala mereka saf yang pertama itu sajadah safusani, maka sujud saf yang kedua. Jadi tunggu berdiri dulu. Saf yang pertama kan tadi turun tuh sujud kan, bareng sama Nabi, ya kan? Yang saf kedua berdiri kan? Nah, ini ada di satu riwayat, summa sajadah wa sajadah ma'ahu saful awal, kemudian Nabi sujud dan sujud bersama saf yang pertama. Falam maqamu, tatkala mereka, yakni Nabi dan bersama saf yang pertama berdiri bangkit, ya kan? Dan sujudnya, baru saf yang kedua sujud sajadah safusani itu. Dia tunggu bangkit dulu, baru saf yang kedua sujud. Summa ta'akharus saful awal, ta'akhara, summa kemudian ta'akhara, mundur, ya kan? As-saful awal, saf yang pertama. Wa taqaddama safus tsani, dan maju saf yang kedua, gantian tuh kan. Wa dzakara mislahu, dan dia menyebut sepertinya, sama cara sholatnya yang tadi, cuma pindah tempat doang. Yang pertama mundur, dua maju gitu. Iya, cuma itu doang. Cara sholatnya sama. Wa fi awakhirihi, dan di akhirannya, summa salaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam dia, wa salamna jami'an, dan kami salam semuanya, salamnya bareng. Kalau tadi kan nggak bareng kan, yang di awal tadi ya. Rawahu Muslim. Di bawahnya lagi. Wal Abi Daud, dan bagi Imam Abu Daud, an Abi Ayyash Az-Zuraki, dari Abu Ayyash Az-Zuraki, wazada, dan dia menambah, innaha kanat bi Usfan, sesungguhnya salat itu terjadi di Usfan. Ya, tempat yang namanya Usfan, dari Mekah menuju Madinah 2 marhalah ini. Tuh. Bisa dipahami ya, ini ya, cara yang tiga. Selesai aja deh semuanya. Yang itu kan. Hah? Gak selesai. Kali dagang dulu deh. Entar dulu. Enggak, entar dulu. Tenang. Ada enggak sana Mi? Ada. Ada, tenang. Hah? Ada siapa lo? Ada orang Amiki, Coba lihat dulu, Mi. Lihat dulu Mi. udah dilihat. Udah dilihat, tenang. Itu warung berkah. Insyaallah.
Coba lihat dulu deh biar nggak pernah nih dan dia yang nggak Ada nomor. Rame. Ada. Kita ada HP tuh. ada Ada si Iqbal. aman ya? Oh, abang lama ya. Ya udah. Lanjutin ya, selesai ya, Bu Pina. Bisa dilanjutkan? Bisa ya. Dan berikutnya Jadi Ustaz, apa ya? ini baca Oh baca dulu di kasarnya, benar. 500. hadis 500 hadis sah, 501. 501, 500 sudah tadi. hadis 501 hadis sah, hadis 502 maksud menerangkan cara ketiga dari sholat khauf, hukum wajib bayar. 503 hadis sah. Belum, tenang. Hadis 503 wali Nasai min wajhin akhar, dan bagi Imam Nasai dari jalan lain, maksudnya dari sanad lain, an Jabir, sama nih dari Jabir juga deh. Tadi 501 dari Jabir juga. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bi ta'ifati min ashabihi, pernah sholat bersama satu kelompok dari sahabat-sahabatnya rakaat ini, summa sallama, sholat 2 rakaat, kemudian Nabi salam, berarti udah diselesaikan ya 2 rakaatnya. Summa sholat bi akharin, kemudian Nabi sholat bersama kelompok yang lain rakaat ini 2 rakaat. Summa salama, kemudian Nabi salam. Wa misluhu, dan sama sepertinya seperti hadis 503 di Abi Daud, bagi Imam Abu Daud, an Abi Bakroh, dari Abu Bakroh. Jadi ini untuk sebagai penguat ya hadis 504 ini. Nah, jadi ini cara yang berikutnya, Nabi sholat bersama kelompok yang pertama, kita katakan begitu ya. Kelompok yang pertama 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian Nabi sholat lagi bersama kelompok yang kedua 2 rakaat, kemudian Nabi salam. Berarti Nabi sholat berapa rakaat? Nabi 4 semuanya. Sahabat-sahabat sholatnya 2 rakaat. Nah ini begini, kan tadi kan kita bahas itu kan, sholatnya dikosor ya kan. Nah ini sholat yang kedua, ini sholat sunnah Nabi hitungannya, bukan sholat wajib. Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunnah. Kan kita dilarang tuh kan, waktu itu sudah kita bahas tuh, la tusolli fi yaumin marratayn kan, jangan kamu sholat dalam sehari itu 2 kali. Nah ini tadi yang saya jelaskan itu 2 rakaat yang pertama Nabi sholat wajib, kemudian yang kedua Nabi sholat sunnah. Itu boleh, nyata beda kan? Ya boleh. Ini mudah kan dipahami ya, boleh ya. Jadi sholatnya tetap 2 rakaat. Kita lanjutin, baca dulu di kasarnya. Hadis 503 hadis sah, 4. Ya, 4. hadis 504 503 504. maksud menerangkan cara keempat dari sholat khauf, hukum wajib bayar. Ya. Wan Huzaifah, dan dari Huzaifah berikutnya, Wan Huzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah berdaya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf, pernah salat khauf biha ula'i rakaatan, bersama mereka, yakni kelompok pertama rakaatan 1 rakaat, wa biha ula'i rakaatan, dan bersama mereka, yakni kelompok kedua rakaatan 1 rakaat. Walam yaqdu, dan mereka tidak menyelesaikan sholatnya.
Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Shahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Imam Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wa misluhu, dan sepertinya seperti hadis 505 Inna bin Khuzaimah, di sisi Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Nah, ini jadi yang ini 1 rakaat. Gimana ini? Tuh, ya. Walam yakdu, dan mereka tidak Nambah. iya, tidak menambah, tidak menyelesaikan. Boleh berarti. Iya, jadi kan tergantung kondisi apa namanya itu, kondisi perang. Kalau perang serangan tiba-tiba kan, ya nggak mau kan, bubar semuanya misalnya menghadap musuh, baru 1 rakaat. Tuh. Dan memang di riwayat Muslim ada dari jalan Ibnu Abbas, ya kan, tadi dari Ibnu Abbas itu terangkan. Qala faradallahu sholata ala lisani nabiyikum. Allah telah mewajibkan salat atas lisan ucapan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam fil hadar, di dalam negeri, maksudnya bukan safar itu. Arba'an 4 rakaat wa fi safar, dan di dalam safar rakaat ini 2 rakaat, wa fil khauf rakaatan, dan di dalam sholat khauf 1 rakaat. Jadi jadi gantung kondisi. Kalau kayak gini, kalau kondisi perangnya apa namanya, sengit gitu ya, tidak memungkinkan untuk sholat 2, maka boleh 1. Jadi bahkan nggak menyelesaikan mereka. Salamnya nggak diterangkan salamnya, Sama. gitu. Bahkan kalau dalam kondisi darurat sekali itu ya cukup dengan isyarat aja. Itu di hadis ada cukup dengan isyarat. Isyarat ya bisa dengan pahala itu. Kalau di Al-Quran coba lihat nih, Al-Quran surat berapa dulu ya? Surat Al-Baqarah ayat 239. Al-Baqarah 239. Nang ya nek, apa deh nek? 39. Dunia. Dari kedua. Nah itu. Ya. Fa'in khif, bukan 239. Pertama dari ini jalan cerita aja dari awal tuh. Hafizu ala dari 238. Hafizu ala sholawati wa sholatul wusta. Perihalalah, jagalah sholat 5 waktu, wa sholatul wusta, dan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitan, dan tegakkanlah karena Allah dalam dengan tunduk, ya, dengan khusyuk. Nanti kita dijaga, suruh diperintah oleh Allah, jaga sholat 5 waktu dan sholat asar. Ini kenapa disebutin lagi sholat asar? Karena